li da'watun mustajabah la saraftuha lil imam. Kalau seandainya aku, kata Imam Fudail Ibn Iyad, memiliki satu saja doa yang langsung mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la saraftuhu lil imam, sungguh aku akan memberikannya kepada penguasa. Karena penguasa yang baik akan memberikan kebaikan kepada rakyatnya, tetapi tentu penguasa yang buruk, maka dia sendiri yang merasakan keburukannya. Oleh karena itulah, tentu kita sebagai umat tetap wajib untuk mendoakan mereka, karena kemaslahatan kita semua tentu ada di dalam apa yang mereka ambil dari kebijakan-kebijakan terhadap kita. Dan tentu kita bukan berarti tidak menyampaikan nasihat-nasihat apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Bagian dari ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Artinya nasihat itu perlu kita sampaikan kepada semua, baik kepada para penguasa maupun kepada rakyatnya. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul di majlis yang penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama kita mencari keberkahan dari sumber keberkahan, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini pula kita juga memperingati Hari Pahlawan yang mereka telah berjasa besar di dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk negeri ini, memperjuangkan berdirinya negeri ini, dan memperjuangkan terus berhasilnya dan majunya negeri ini dengan semua yang telah mereka korbankan, baik harta maupun jiwa, tenaga maupun pikiran. Oleh karena itulah, mari sejenak kita kirimkan Al-Fatihah kepada para pahlawan kita, para pejuang di negeri ini. Semoga mereka diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatatkan sebagai umat yang telah mengorbankan yang terbaik dalam dirinya, sehingga ditempatkan di tempat yang terbaik. Al-Fatihah untuk arwah seluruh para pahlawan kita yang telah berguguran dari Sabang sampai Merauke, dan semua yang melanjutkan perjuangan mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, para pejuang dan para pahlawan tersebut memang telah mendahului kita, tetapi kita tentu tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Begitu pula lah yang kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bagi kita semua umat Islam ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sebaik-baiknya pahlawan. Karena jasa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar kita rasakan dalam hidup ini, lebih-lebih lagi nanti ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan jasa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar, jauh lebih kita butuhkan dan lebih berharga bagi diri kita semua dibandingkan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendirikan negeri ini. Bahkan lebih mulia, lebih tinggi dari jasa orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita menjadi penyebab kehadiran kita di dunia, kalau orang tua kita menjadi penyebab kita bisa berbahagia di dunia dan wasilah kita berbahagia di akhirat, semua yang mereka lakukan itu tidak akan pernah lepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat mutlak yang tiada batasnya, melebihi dari kecintaan apapun, melebihi kecintaan kita terhadap orang tua kita sendiri, diri kita sendiri, dan dari semuanya yang lain. Itulah baru kecintaan yang sebenar-benarnya seorang muslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita cintai paling tidak karena dua sebab. Yang pertama, tadi yang barusan kita sebut, beliau merupakan pemberi jasa terbesar kepada kita, jasa yang dengannya kita bisa selamat di dunia dan akhirat, yaitu kita bisa mendapatkan penerangan ke dalam agama Islam ini. Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita masih dalam suasana kegelapan. Entah kita menyembah apa ketika itu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Itulah yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, pendiri mazhab Hambali. Beliau mengatakan kepada penduduk Baghdad, laula Muhammadan lakunna majusiyyin. Kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita, kata Imam Ahmad berkata kepada penduduk Baghdad ketika itu, niscaya kita ini masih merupakan pemeluk agama Majusi. Ketika itu Baghdad sebelum datang Islam merupakan salah satu wilayah penting di negara Persia, yang umumnya pemeluk agama Persia itu adalah mereka yang memeluk agama Majusi yang menyembah api. Nah, kita juga mungkin kalau seandainya tidak ada risalah datang ke negeri ini, tidak ada para dai-dai yang telah datang membawa risalah Islam, membawa risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita masih seperti orang-orang sebelum datang agama Islam ini, masih menyembah batu, mungkin menyembah pohon, animisme dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita sangat bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersyukur atas nikmat beliau dilahirkan ke muka bumi ini. Ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa engkau sering berpuasa pada hari Senin? Maka beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fih, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka tentu kita sangat bersyukur dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga kita peringati. Subhanallah, di antara hari-hari besar sepanjang tahun, maka peringatan Maulid inilah yang paling meriah, yang paling ditunggu-tunggu. Kita bisa lihat apapun yang kita lakukan dari hari-hari besar yang lain, Maulid inilah yang terbaik yang kita rasakan di mana-mana. Bukan hanya di negeri kita, di wilayah-wilayah Islam yang lain, orang menunggu kedatangan hari Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang kita peringati adalah Maulid? Sebagian orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid, kenapa kalian memperingati Maulid 12 Rabiul Awal? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal itu pun wafat. Maka ketika kalian memperingati 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran beliau, maka sama saja engkau itu memperingati hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, pertama kita katakan bahwa kita tidak terpaku pada 12 Rabiul Awal. Kita pada intinya adalah berbahagia dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai contoh, pada hari ini, malam hari ini, kita memperingati Maulid, tapi bukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Saat ini kurang lebih kita sudah hampir akhir-akhir dari bulan Rabiul Awal ini, tetapi kita tetap memperingatinya. Itulah cinta kita, bukan hanya terpaku pada 12 Rabiul Awalnya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
kelahirannya lah yang membawa kebaikan yang besar kepada kita, bukan wafatnya. Justru wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kehilangan nikmat yang sangat besar dari umat Islam ketika itu. Nah, hal ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Kita kalau punya orang tua, punya guru, punya kiai ya yang ingin kita peringati daripada dirinya, maka yang kita pilih adalah hari wafatnya. Makanya kemudian muncul adalah haul, yang haul itu ditandai pada hari wafat orang yang bersangkutan. Ini perbedaannya antara Rasulullah SAW dengan yang lain. Para ulama kenapa diperingati haulnya ketika beliau wafatnya, sementara Rasulullah SAW diperingati adalah hari lahirnya? Karena para ulama itu tidaklah dia bisa dipastikan baik buruk daripada kehidupannya kecuali setelah ia menemukan ajalnya dan selesai semua amalnya. Karena bisa saja ada orang yang awal hidupnya baik, subhanallah, akhir hidupnya ternyata su'ul khatimah. Apakah ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan seorang yang alim dari Bani Israel yang kemudian justru akhir hayatnya justru menentang Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi ketika seorang manusia biasa itu istiqamah dalam hidupnya, istiqamah di dalam ibadahnya, selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibuktikan sampai hari wafatnya dia tetap istiqamah, tetap baik, maka ketika itulah kita husnuzon kepada orang tersebut, kita anggap dia sebagai orang yang baik, sehingga kita peringati terus haulnya sesuai dengan hari wafatnya tersebut. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita peringati hari lahirnya, karena itulah waktu di mana kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk mengingat-ingat. Inilah makna memperingati, mengingat-ingat dari nikmat yang besar. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Artinya adalah dan ingat-ingat terus, ya, ingat bukan sekali saja. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menggunakan kata wa dzakirhum, berasal dari kata zakara yang kemudian ditambah dengan huruf dengan tasydid menjadi zakar, yang artinya adalah berterus menerus, terus terulang-ulang. Kalau hanya menggunakan kata zakara, maka fi'il amrnya atau perintahnya umkur, ingatlah sekali saja, ingatlah, sudah cukup. Tapi ketika wadzakirhum, ingatkanlah terus menerus kepada mereka bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan bi ayyamillah adalah bi an'umillah, di pada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nikmat yang besar kepada seorang umat. Makanya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nikmat yang sangat besar untuk umat ini, kita selalu memperingatinya. Kita mungkin sepanjang hidup kita setiap tahun kita memperingati, bahkan mungkin lebih dari sekali menghadiri peringatan Maulid. Seumur hidup kita mungkin sudah ratusan kali kita hadir dalam acara Maulid, tapi kita tidak pernah bosan-bosan untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ada sesuatu yang indah, sesuatu yang menyejukkan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan oleh Sahibul Maulid yang kita baca Maulidnya pada malam hari ini, Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad, di dalam fasa terakhir beliau mengatakan wa bi nashri tibihi ta'attarat at-turq wal manazil, dengan bau harum tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kemukjizatan, tubuhnya mengeluarkan bau yang harum, wangi yang luar biasa tanpa menggunakan minyak wangi. Bukan seperti kita, naudzubillah, kalau lagi panas begini ya sumpah keluar keringat, naudzubillah baunya. Ya kalau nggak pakai Rexona, nggak pakai deodoran, nggak tahan kita baunya. Itu kita. Tapi Rasulullah SAW sampai hal yang paling rendah yang kita anggap menjijikkan, beliau sangat mulia. Nanti insya Allah akan saya sebutkan contoh-contoh yang lainnya. Jadi kata Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, wa binashri tibihi, dengan bau yang keluar dari badannya itu ta'attarat turuq, maka jalan-jalan menjadi bau harum.
Makanya para sahabat dulu diceritakan, beliau kalau baru lewat dari sebuah gang atau dari sebuah jalan yang agak sempit, kemudian ada orang lain datang setelahnya, orang lain itu masih merasakan bau harumnya. Rasulullah SAW baru lewat di tengah jalan ini, itu masih ada bau harum dari Rasulullah SAW. Ta'attarat turuq wal manazil, juga rumah-rumah jadi harum. Banyak sahabat yang kedatangan Rasulullah SAW ke rumahnya, kemudian rumahnya menjadi harum karena bau keringat dari Rasulullah SAW. Al-Habib Ali melanjutkan, wa bi'arfi dzikrihi katayyabatil majalis wal mahafil. Wa bi'arfi, dan dengan keharuman, wa bi'arfi dzikrihi, keharuman menyebutnya, menyebut Rasulullah SAW itu keberkahan, menyebut nama Rasulullah SAW itu adalah kebahagiaan. Makanya disebutkan oleh Al-Habib Umar di dalam kitab Maulid beliau Ad-Diya'ul Lami di dalam fasal pertama, wallahi ma dzukira al-habibu lanal buhid illa wa adha walihan nishwan. Sungguh demi Allah, tidaklah seorang kekasih itu disebutkan pada kekasih yang sebenar-benar kekasih, maka kecuali kekasih itu akan wa adha walihan nishwana, akan timbul rasa rindu, ya, dan rindu itu yang sangat kuat, seperti rindunya atau seperti orang yang dalam keadaan mabuk dalam asmana dan dalam kecintaannya tersebut. Itu kalau didengar oleh orang yang benar-benar memiliki kecintaan yang sebenar-benarnya. Maka ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan dalam majlis-majlis seperti ini, berapapun kisah Nabi itu diulang-ulang, subhanallah, Allah ciptakan dalam hati kita ini tidak ada rasa bosan-bosannya. Kita mungkin pernah mendengar kisah itu setiap tahun, tapi tidak pernah bosan kita mendengarnya. Setiap orang punya cara menyampaikannya, cara menuliskannya. Sampai detik ini ribuan buku tentang sejarah Nabi sudah ditulis, ribuan lembar, tidak pernah berhenti tinta para ulama sampai detik ini cerita tentang Nabi, semuanya tentang Rasulullah SAW. Makanya beliau juga menyebutkan, kalau ada sebuah majlis, ya, ahli majlisnya mereka tafarraqu qabla ayyadhkurullaha wa yusalluna 'alan nabi, sebelum mereka berzikir dan bersalawat kepada Nabi, ya, maka tempat majlis itu akan rusak, hilang. Allah akan menjadikannya tirah itu terputus keberkahannya, jelek apa sifat dari majlis tersebut. Maka ketika kita hadir tempat ini, menyebut nama Nabi, menyebut sifat Nabi, menyebut keagungan Nabi, masya Allah, otomatis dalam hati kita, seperti dalam hati kita ini Allah tumbuhkan, Allah letakkan di dalam hati kita masing-masing umat Islam ini semacam chip. Ya, chip itu ada alat lah, seperti receiver, pemancar untuk penerima sinyal yang Allah tanamkan dalam hati kita. Semua orang Islam sama, dikasih itu satu chip, tetapi sinyalnya itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, tergantung kedekatan kita kepada Rasulullah SAW, tergantung bagaimana hubungan kita, ta'alluq, keterikatan kita, hubungan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang banyak menyebut Nabi, senang mendengar Nabi, orang yang sering bersalawat kepada Nabi, maka ketika disebut saja nama kekasih kita yang mulia, kekasihnya yang luar biasa itu, otomatis langsung memancarkan sinyal, menangkap suara tersebut dengan kuat, sinyalnya langsung keluar semuanya. Tapi kalau seseorang diajak sholawatan males-males, di rumahnya zikirnya malas-malas, apalagi kewajibannya masih bolong-bolong, maka sinyalnya akan kecil sekali. Disebut nama Nabi berkali-kali, itu sekarang keluar sedikit, nanti berapa menit kemudian baru keluar lagi. Karena apa? Chipnya itu sudah mulai rusak, sudah banyak maksiatnya. Seperti HP kita itu ya, kita punya HP meskipun bagus, iPhone misalnya, atau Samsung yang paling baru, atau Oppo, atau apapun, meskipun itu bagus, kalau kita ada di tempat yang tidak ada sinyal, maka tidak ada gunanya dari HP tersebut. Jadi HP kita ini, hati kita seperti HP, ada sinyal yang kalau disebut nama Rasulullah SAW, maka otomatis akan keluar. Ya, kata Al-Habib Habib Umar Al-Hafidh dalam Da'ul Lami, inta'ashu, langsung mereka bergerak, senang,
ketika mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kita bisa menilai ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW, mendengar cerita Rasulullah SAW, sampai sekuat apakah sinyal yang ada di dalam hati kita ini. Kalau sinyal yang ada di hati kita ini keluarnya sedikit, maka kita perlu hati-hati, kita perlu introspeksi diri, kita perlu mengulang lagi sampai saat ini seperti apa hubungan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW kita peringati malam hari ini maulidnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita, jasa beliau luar biasa yang tidak akan mungkin kita bisa balasnya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita memperingati Rasulullah SAW karena kita cinta kepada beliau, cinta yang sebenar-benarnya, bukan cinta yang ada sekedar di mulut. Cinta itu kata para ulama min a'malil qalb, bagian dari perbuatan hati. Hati kita ini bisa cinta, bisa benci, bisa marah dan lain sebagainya. Tapi semua perasaan itu tidak akan ada nilainya. Kalau kita cinta, kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi tidak ada aksi dari rasa cinta itu, tidak dibuktikan di dalam wujud nyata, maka tidak ada nilai apa yang ada dalam kita dari kalimat cinta tersebut. Di dalam ilmu susuk disebutkan bahwa seseorang itu baru mendapatkan hukum haram atau wajib